tentang kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, hari ini saya mohon izin waktunya untuk tahu Pak Imam Barok selaku kepala sekolah di sini tuh cara mengambil keputusan dan segala macamnya, khususnya di SMP Pramadina ya, di sini itu seperti apa? Gimana? Boleh Pak? Iya, baik. Ya. Kalau boleh di awal Pak Imam, kira-kira Pak Imam udah bertugas di SMP Pramadina ini berapa lama? Sejak kapan gitu? Saya bertugas di sini sudah 2 tahun. 2020 berarti? 2021. Oh, 21. 2021 per Maret, dan sekarang sebenarnya sudah selesai sih. Tinggal perpanjangan SK-nya saja. Oh, oke. Ini berarti swasta Pak ya? Ini sekolah swasta. Sistem pergantian kepala sekolah itu memang rutin 2 tahun sekali atau? Kalau dari peraturan dinas itu 2 tahun sekali untuk yang terbaru ya. Kalau yang untuk yayasan aja kali ya? Itu dari dinas. Oh, dari dinas. Okay. Kalau dulu itu per 5 tahun. Tapi dengan kebijakan baru itu per 2 tahun untuk kepala sekolah baru terutama. Oke. Tetapi kita juga didukung dengan kebijakan dari yayasan juga karena kita swasta. Gitu. Iya, betul. Kalau yang sudah itu proses pemilihan kepala sekolah itu lewat musyawarah atau penunjukan langsung dari yayasan atau ada cara yang lain, Pak? Karena di sini sekolah baru itu penunjukan langsung dari yayasan ya. Dari yayasan. Karena mungkin melihat dari jenjang pendidikan juga gitu kan. Oh, kalau boleh tahu lagi Pak, kira-kira pertimbangan dari yayasan itu untuk menunjuk seseorang di SMP Pramadina jadi kepala sekolah itu, kira-kira pertimbangannya apa aja tuh? Biasa pertimbangannya itu dari observasi dulu ya, observasi dari yayasan, terus wawancara dari berbagai rekan kerja. Itulah yang jadi keputusan yayasan untuk menunjuk jadi kepala sekolah. Jenjang pendidikan, pengalaman kerja kerja itu sudah pasti. Oke. Kalau di sini gurunya ada berapa orang? Di sini kurang lebih ada 15. 15 ya? Iya, untuk SMP. Kalau muridnya sendiri ada tahun ini? Ada 250. Oh, 200. Wah, luar biasa. Lumayan banyak Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Ini Pak Imam, kira-kira untuk kan sudah 2 tahun menjabat Pak Imam ya? Iya. Nah, itu sepanjang perjalanan ada hal-hal yang menarik nggak sih yang Pak Imam dapat selama menjadi kepala sekolah di SMP Pramadina? Wah, banyak sekali hal-hal yang menarik jadi seorang pemimpin ya. Terutama adalah kita menemukan berbagai macam karakter guru, terus cara membangun kinerja juga gitu kan, kerjatif dan lain sebagainya, ya luar biasa lah gitu kan pengalaman-pengalaman itu. Oke. Jadi gurunya juga beragam di sini variasinya. Beragam ya. Oke. Kalau muridnya sendiri di sini hanya dari wilayah sini atau ada juga dari luar kecamatan mungkin? Karena kita sesuai dengan zonasi ya. Oh iya betul. Iya, zonasi ya. Kita disesuaikan dengan lingkungan sini, banyaknya dari lingkungan sini saja. Oke. Tapi ada beberapa juga sih yang dari luar. Kemungkinan yang luar itu kan mereka kemungkinan di lingkungan pesantren ya, di sini ada beberapa pesantren, mereka juga santri di lingkungan sini, terus sekolahnya di sini gitu kan. Oke. Nah Pak Imam, kan kalau sebagai pimpinan ya pasti sekolah itu ada saja permasalahan internal, eksternal guru. Nah kira-kira jenis masalah yang muncul kalau di SMP Pramadina itu seputaran apa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau internal sih tidak terlalu ada ya, gitu kan. Artinya masalah-masalah kecil saja, tapi kebanyakannya itu dari eksternal. Contohnya gitu. Kayak gimana tuh Pak? Kayak anak-anak itu ada beberapa yang bolos gitu ya, terus juga ada ya beberapa masyarakat yang kurang kepedulian terhadap sekolah juga. Oh, lingkungan ya? Itu lingkungan juga ada, walaupun tidak semua sih. Ada oknum mungkin ya? Ada oknum lah gitu kan. Itu bentuknya gangguan dari lingkungannya secara langsung atau gimana tuh Pak? Iya, ada yang langsung juga juga ada gitu kan. Pernah satu ketika juga di depan gerbang itu ya langsung mencoret-coret. Gitu. Ataupun juga yang tidak langsung juga, apalagi yang tidak langsung itu lebih banyak lagi. Oke. Itu kalau ada gangguan dari masyarakat itu kebanyakan motifnya kenapa tuh Pak? Ketidaksukaan ke sekolah kah atau ke personal guru atau seperti apa kira-kira? Ya ada beberapa faktor juga. Ya kemarin sih kita beberapa analisa karena memang anak ini pernah sekolah di sini gitu kan. Tetapi karena ada beberapa kasus yang mereka
terjadi di sekolah, sehingga ke sekolah melakukan kebijakan anak itu ya di off kan, tetapi ada yang tidak menerima, padahal kita sudah jelas SOP-nya gitu, kita observasi, kita analisa, ternyata memang kita mengambil keputusan anak ini kalau memang dipertahankan juga tidak baik, sehingga ya mungkin mereka ada yang kecewa juga. Oke. Menarik tadi ya kasus anak yang mungkin bermasalah akhirnya di off kan karena memang sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Prosedurnya. Kira-kira kalau ada kejadian seperti tadi anak-anak di off kan dari sekolah, itu langkah-langkah yang diambil sama sekolah itu dari awal sampai akhir anaknya di off kan tuh boleh diceritain nggak Pak alur kegiatannya? Iya. Awal pertama kita lebih mengedepankan asas musyawarah ya. Dengan orang tua kita silaturahmi. Yang pertama adalah kita melaksanakan kunjungan. Oh, ada kunjungan dulu ya? Ya, ada kunjungan. Oke. Kita kunjungan terhadap orang tua, mengkonfirmasi. Setelah kunjungan, barulah kita mengundang orang tua untuk datang ke sekolah. Datang ke sekolah, kita menjelaskan apa permasalahannya, dan sekolah itu mungkin meng-off-kannya itu tidak dikeluarkan ya. Kita lebih kepada memutasikan siswa tersebut, silahkan mencari sekolah yang lain. Oh, jadi tidak DO ya? Tidak DO. Kalau kita ngambil DO mungkin kita merenggut mimpi-mimpi mereka juga gitu kan. Betul. Gitu. Bahasanya gitu, kita lebih kepada memutasikan mereka mencari sekolah yang memang ya sesuai dengan keinginan mereka gitu kan. Itu. Karena mungkin sudah tidak cocok dengan aturan di sini, jadi pihak sekolah mempersilahkan orang tuanya untuk silakan anaknya mau dipindahkan ke sekolah lain gitu ya. Lain. Tapi pihak SMP Pramadina untuk administrasi dan segala macamnya itu tetap diberikan gitu ya. Administrasi tetap diberikan surat pindah dan sebagainya, dan memang disertakan juga keterangan kasus-kasus yang anak-anak itu pernah lakukan. Gitu. Oke. Jadi kalau di SMP Pramadina, kalau boleh saya simpulkan, kalau ada permasalahan maka langkah umum yang diambil adalah lewat jalur musyawarah. Musyawarah dengan orang tua. Oke. Kira-kira skema musyawarah ini setiap ada masalah cukup efektif dilaksanakan di sini atau memang ada cara lain yang bisa dipakai? Ya kalau itu yang paling rasa efektif itu musyawarah. Soalnya kan dengan musyawarah ini dengan orang tua kita menjelaskan ya ke orang tua itu supaya apa permasalahannya ke orang tua, sehingga orang tua itu paham, artinya tidak mereka mengambil asumsi sendiri. Gitu, supaya kita asumsi permasalahan ke sekolah disampaikan ke orang tua, kita memberikan pemahaman ke orang tua. Ya, itu. Oh iya sih, jadi orang tua dilibatkan, guru-guru dilibatkan, nanti baru kalau di musyawarah itu kebanyakan Pak Imam hasil akhir yang diambil kepala sekolah atau usulan yang muncul di forum yang diangkat kemudian gitu, kebanyakan yang muncul itu kita sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ya. Ketika anak itu melanggar aturan, kita kan ada SP1, SP2 sampai SP3 itu. Sesuai dengan kelakuan anak, perilaku anak ya. Artinya mereka melanggar aturan, ke-1, ke-2 sudah kita ingatkan, baru ketiga itu langsung dimutasikan. Ya. Bukan di DO ya? Bukan di DO ya, bukan di DO, dimutasikan. Oke. Nah, kira-kira selama proses pengambilan keputusan, hal-hal yang jadi rintangan terbesar nih di SMP Pramadina dalam mengambil keputusan tuh apa tuh Pak? Apakah tantangan dari lingkungan atau mungkin justru tantangan dari gurunya itu sendiri atau mungkin dari budaya yang ada di lingkungan sini itu kayak gimana tuh Pak? Iya. Kalau tantangan sendiri dari guru tidak ada, kita lebih kepada orang tua ya. Orang tua siswa itu, si orang tua ingin tetap anaknya sekolah di sini, tetapi kita lihat daripada kasus-kasus yang mereka perbuat gitu kan. Justru orang tuanya masih mau di sini ya? Orang tua masih mau di sini karena mungkin mereka melihat beberapa faktor ya, mungkin karena dekat, tidak biaya juga kan kalau jauh transportasinya gitu, transportasi dan sebagainya gitu kan. Terus dari lingkungan masyarakat sih lebih memang di lingkungan sini kita melihat dari kemajemukan itu kan menengah ke bawah. Gitu, menengah ke bawah, terus angka pengangguran juga lumayan tinggi gitu. Oke. Gitu. Jadi tantangannya justru muncul dari lingkungan ya. Orang tua masih mau, tapi mungkin lingkungan pergaulan anak-anak sekitar sini karena memang tadi Pak Barok bilang kebanyakan justru putus sekolah, jadi mungkin juga terbawa kenakalan segala macamnya. Buat memperkuat lagi nih Pak Barok, kenakalan anak-anak di sekitar sini tuh udah sejauh apa? Dari mulai yang biasa sampai yang mungkin yang paling parah tuh yang pernah kejadian tuh apa?
Kalau di sini kejadian yang pernah itu mungkin untuk dari anak-anak lingkungan ya. Itu lebih kepada kalau di sini sih berkata-kata kasar gitu ya. Sarkasme gitu lah, bahasa kasar dan sebagainya. Bullying gitu ya. Bullying itu dari terutama dari anak-anak yang ada lingkungan di sekitar sini ya, yang mereka memang ada beberapa juga setelah kita observasi di lingkungan itu ada beberapa yang anak-anak putus sekolah juga gitu. Oh, jadi gaulnya campur ya, yang sekolah gitu, dengan yang putus sekolah. Gitu. Cuman yang disayangkannya itu ketika ada anak yang sekolah gabung dengan anak yang nggak sekolah jadi ke bawah. Harusnya kan yang nggak sekolah terbalik gitu ya. Ini terbalik gitu kan. Oke. Nah, kira-kira kalau selama ini dari sekolah sendiri, apakah ada program rutin untuk mungkin rapat atau diskusi untuk khusus membahas permasalahan yang ada di sekolah? Itu ada agenda rutinnya atau memang dilaksanakannya sewaktu-waktu kalau ada kasus aja, Pak? Kalau untuk agenda permasalahan sekolah itu kita ada briefing harian. Oh, harian justru ya? Itu ada harian, itu terutama untuk guru-guru saja. Guru-guru yang lain harian, terus ada juga mingguan. Itu kalau mingguan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, ada juga rapat rutin bulanan. Itu biasanya yayasan lebih besar sekolah, ya. Iya, itu cakupannya lebih besar. Gabungan SMP, dari SMA ya. Dari beberapa temuan dari guru ketika kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan itu, karena kita swasta ya, kita lebih banyaknya itu berkoordinasi dengan pihak yayasan gitu kan, supaya keputusannya itu lebih kuat gitu kan. Oke. Selanjutnya Pak, tadi kalau pertemuan sudah rutin ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kira-kira di setiap musyawarah itu kebanyakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan ataupun yayasan itu basisnya apakah basis ke aturan sekolah, rasa kasihan, atau justru ke kepentingan umum yang ada di sekolah? Lebih dominan yang mana Pak? Kalau kita dominan lebih kepada aturan yang dikeluarkan dari musyawarah guru, yayasan, dan kepala sekolah. Dan itu kita sudah sepakati lebih awal. Di awal itu kita sudah sepakati. Sudah ada rules-nya. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu, kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Ya, betul. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya secara tidak langsung di SMP Pramadina, kultur budayanya adalah kalau ada permasalahan itu selalu dibawa di forum musyawarah. Di forum musyawarah, betul. Oke, jadi pimpinan Pak Barok selaku pimpinan juga nanti mengambil keputusannya berdasarkan hasil musyawarah bersama ya. Musyawarah bersama. Terus tadi juga basis musyawarah itu disandingkan dengan aturan yang ada di sekolah sendiri ya. Oke, kalau ada hal-hal yang memang bertentangan maka kembali lagi ke aturan di sekolah. Aturan itu, iya. Oke. Jadi sejauh ini 2 tahun masa kepemimpinan Pak Imam Barok selalu seperti itu alurnya ya? Harus seperti itu. Oke, itu paling Pak Imam musyawarah hari ini. Terima kasih banyak. Paling terakhir kira-kira harapan Pak Imam Mubarok nih untuk semua pemimpin pendidikan yang ada di sekolah, kira-kira harapannya apa? Iya. Harapannya kita untuk sebagai pemimpin sekolah itu, terutama kita harus mengedepankan asas-asas kemanusiaan ya. Kita lebih memanusiakan manusia, terutama untuk aturan-aturan. Juga kita mengedepankan aturan itu yang sudah disepakati. Oke. Ya, adapun ketika aturan itu kita selalu mengambilnya itu menjadi dari dua sudut pandang ya. Pertama yaitu sudut pandang aturan yang sudah ditetapkan baik dari Dinas Pendidikan maupun peraturan yang dikeluarkan dari sekolah atau terutama tingkat swasta itu ada yayasan ya. Betul. Ada aturan-aturan dari yayasan. Terus sudut pandang yang kedua itu ada lebih mengedepankan kita rasa kekeluargaan, dan ini menjadi patokan, menjadi dasar terutama di sekolah saya SMP Pramadina itu adalah mengutamakan asas kekeluargaan di atas segala-galanya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Imam. Iya. Wawancaranya saya cukupkan dulu. Nanti semoga ada lain kesempatan bisa ngobrol lagi. Iya, terima kasih. Nanti mudah-mudahan nanti hasil videonya bisa menginspirasi banyak orang ke depannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.